Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Naufal Atayuda dari kelas 11 RPL 1 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, absen ke-28. Sebelumnya, kepada yang terhormat, Ibu Kepala Program jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Ibu Sri Rahayu Eskom, dan juga kepada yang terhormat Guru Reproduktif eh, mata pelajaran PPL dan PWPB, Rekayasa Perangkat Lunak, Bapak Nanang Suwandi ST, dan juga Bapak Ibu Guru yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Eh, Pada hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan bab 4 sebuah aplikasi yang saya buat, yaitu diimplementasi perancangan DCD, DFD, dan juga ERD, yang aplikasi yang saya buat, atau judul laporan yang saya buat yaitu web admin aplikasi manajemen pertanian modern atau aquagriculture. Uh, Kenapa saya membuat sebuah aplikasi ini? Karena kita bisa lihat dari seiring berkembangannya dunia teknologi, peran sebuah komputer itu sangat membantu dalam dunia bisnis dan juga kegiatan manusia sehari-hari. Apalagi sekarang kita sudah memasuki era SOS ID 5.0 di Jepang, yaitu sebuah era di mana manusia dan teknologi saling bisa berdampingan satu sama lain. Bukan yang hanya menimbangkan saja, tapi uh, bisa saling berkesinambungan satu sama lain. Berbagai sistem aplikasi yang sudah dibuat untuk membantu perkembangan bisnis sebuah perusahaan atau startup, mulai dari aplikasi manajemen perusahaan ataupun manajemen inventaris yang lebih mudahnya. Dan sampai saat ini pun permintaan kebutuhan industri masih sangat tinggi untuk menggunakan aplikasi yang membantu bisnisnya. Maka dari itu, saya bermaksud ingin membuat sebuah sistem web dalam sisi adminnya untuk manajemen pertanian modern berbasis aquaculture atau biasa disebut dengan aquagriculture, yaitu untuk memudahkan karyawan atau staf dalam mengelola laporan budidaya, penyimpanan stok barangnya, dan juga laporan panen. Dan yang saya buat ini yaitu dalam sisi adminnya, yaitu super admin dalam webnya. Dan nanti pun ada yang di sisi Android, tapi kita belum sampai saat itu. Dan dalam web ini sebelumnya ada beberapa fungsi yang di-disable karena butuh waktu yang lebih lagi, seperti integrasi API ke Android. Maka dari itu di sini aplikasi dalam sisi admin web saja. Baik, akan saya presentasikan implementasi ERD, DFD, dan DCD untuk aplikasi yang saya buat. Baik, di sini pertama ada diagram konteks atau DCD. Di sini kita bisa melihat bagan dari DCD dengan ada 3 entitas, yaitu user yang dikelola oleh staff atau petaninya, yang kedua ada super admin atau bagian staff di kantor, dan juga manager. Nah, dalam 3 entitas ini memiliki perannya masing-masing. Di sini entitas user yaitu sebagai seorang staff atau petani di lapangan, di mana mereka yang menginput laporan panennya dan juga menginput budidaya setiap kolamnya, mulai dari ikan, udang, dan juga sayuran. Jadi di dalam user ini lebih tepatnya sebagai user Android. Jadi untuk input data laporan panennya dan juga input budidayanya, atau misalkan berapa banyak ikan yang ada di kolam, berapa banyak udang yang ada di kolam, dan berapa banyak sayuran yang baru saja dipanen. Itu semua diinput oleh staf atau petani sebagai user Android. Nah, di dalam sebuah entitas lagi ada yang namanya super admin. Nah, untuk aplikasi yang saya buat ini sebelumnya hanya di bagian sisi super admin saja, sesuai dengan proyek yang ada di PT Indi Tekno Kreasi Internasional yang saya buat. Di sini ada super admin atau bagian staffnya. Di bagian super admin ini lebih tepatnya memiliki posisi yang bisa mengelola
modul atau fitur user, penyimpanan dan juga cabang, yaitu di mana lebih sederhananya CRUD atau Create, Read, Update, Delete untuk mengelola user, mengelola stok barang atau penyimpanan, dan juga cabang. Yang kedua ini, super admin memiliki akses kelola laporan panen. Jadi, ketika user telah menginput laporan panennya, di dalam sistem aplikasi ini juga bisa memberikan akses kepada super admin untuk memberikan akses kelola laporannya, atau bisa diedit oleh super admin dan juga bisa diekspor to PDF. Dan yang selanjutnya ada super admin juga dapat mengakses kelola data budidaya. Jadi setelah user atau petani menginput budidayanya dari ikan, udang, dan sayuran, maka otomatis super admin juga memiliki hak akses terhadap data budidayanya yang sudah diinput oleh user melalui sistem aplikasi bertani teknologi. Kemudian di super admin tersebut, dalam modul budidayanya juga bisa melihat data-datanya, kemudian bisa mengekspor, dan lain-lain. Dan untuk entitas ketiga yaitu ada manajer. Di dalam sisi manajer ini lebih tepatnya memiliki hak akses untuk mengelola laporan budidaya dan juga laporan panennya yang ada. Karena dalam sistem aplikasi ini ada tiga modul and utility. Yang pertama ada laporan, panen, dan juga penyimpanan. Jadi manajer juga dapat mempunyai hak akses tersebut. Kemudian lanjut di data flow diagram, DFD. Di sini ada data flow diagram level 0, di mana yang lebih dasarnya dari sisi super admin yang sudah saya buat untuk aplikasi ini. Pertama, dalam proses pertama itu, super admin ini ada di bagian login dan forget password. Jadi di sini bisa saya katakan tidak ada fitur registrasi, karena untuk di sini sebagai tim manajemen internal sebuah perusahaan atau sebuah startup yang nantinya misalkan memakai aplikasi ini. Jadi saya sengaja untuk mendisable atau menonaktifkan fitur registrasi yang diganti oleh super admin yang dapat menambahkan sendiri usernya melalui akun yang ada di super admin tersebut. Jadi di sini hanya ada fitur login dan juga forget password yang sudah disediakan oleh Laravel Breeze yang di dalam package-nya framework Laravel. Kemudian setelah di login dan forget password ini, di proses kedua ada package atau budidaya. Di dalam proses package ini, super admin dapat mengakses data ikan, udang, dan sayuran. Dan di package proses 2.0 ini juga terhubung dengan tiga database yang berbeda, yaitu fish package, shrimp package, dan juga vegetable package. Jadi dalam satu proses budidaya ini memiliki tiga database yang saling terhubung, yaitu dari ikan, udang, dan juga sayuran. Kemudian yang ketiga adalah report. Di dalam report ini atau laporan juga sama seperti package atau budidaya. Jadi super admin juga dapat mengelola laporan budidaya yang diambil dari proses oleh tiga database ini, yaitu dari fish reports, shrimp reports, dan juga vegetable reports. Nah, pertanyaannya bagaimana menginput dari bagaimana kita mengambil database yang ada di database report ini. Jadi seperti yang disebutkan di awal, untuk menginput data budidaya, untuk menginput data report juga itu melalui user atau Android. Jadi di sini karena di aplikasi ini saya membuat dalam sisi admin saja, jadi di sini hanya sampai dengan database. Jadi mudahnya kalau bisa dikatakan sudah ada data-data yang sudah tersedia yang bisa dikelola oleh admin. Jadi di report pun
ada fish report, shrimp, dan vegetable. Dan yang ke proses yang 4 itu ada harvest atau panen. Di dalam proses 4.0 harvest ini juga sama seperti dua lainnya, yaitu package dan report, mengambil dari 3 database, yaitu fish harvest, shrimp harvest, dan juga vegetable harvest. Dan nanti super admin tersebut juga dapat hak akses data panennya, data panen sesuai per tanggal yang ada, yang sudah disediakan. Kemudian lanjut ke modul berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada branch atau cabang. Jadi 3 terakhir ini, yaitu branch, user, dan inventory ini lebih dipegang oleh super admin di bagian webnya. Nah, untuk yang proses 5.0 ini, branch, super admin dapat mengelola cabangnya, membuat to create data, to edit, dan to delete. Jadi, super admin dapat memiliki hak akses untuk CRUD bagian branch atau cabangnya, yang nantinya di-store data di database branches. Kemudian proses yang ke-6, 6.0, yaitu di bagian user. Disinilah super admin dapat membuat user untuk para petani. Jadi tidak perlu registrasi, tapi melalui adminnya. Jadi dalam user ini juga bisa mengelola user, yaitu di CRUD juga, yaitu bisa menambahkan email, passwordnya juga. Nanti setelah proses CRUD dimasukkan ke dalam database users yang sudah disediakan. Dan yang terakhir di proses 7.0 ini ada inventory atau penyimpanan. Sama seperti dua lainnya sebelumnya, super admin dapat mengelola penyimpanan melalui CRUD inventory. Jadi di proses ini semua stok barang yang akan didata, nanti super admin yang akan mendatanya dan masuk ke dalam database inventories. Kemudian lanjut ke data flow diagram level 1 proses 1, kita masuk ke proses login and forget password. Jadi di alur DFD ini super admin ketika super admin login di proses 1.1, maka langsung check-in login, kemudian setelah dicek dan ada datanya di database, maka langsung masuk. Dan kemudian di sini ada forget password. Jadi ketika super adminnya misalkan lupa, bisa melalui forget password ini dengan send email verification yang sudah disediakan fiturnya oleh Laravel. Yang seperti sebelumnya saya sebutkan, saya menggunakan Laravel package yang sudah disediakan, yaitu Laravel Breeze. Nanti setelah di dalam verifikasi ini, dicek verification melalui email, maka baru bisa change password. Ketika sudah proses change password ini, maka new password otomatis diupdate ke database-nya. Ini untuk proses login dan forget password. Kemudian lanjut ke data flow diagram proses kedua. Di sini ada package yang sudah disebutkan tadi. Di proses kedua ini bisa dilihat penggambaran ketika user Android menginput data package-nya, yang dimana super admin menerima data tersebut atau bisa dikelola juga. Jadi di dalam user Android ini melalui API package, user dapat menginput fish atau menginput ikan, dan juga menginput udang, shrimp, dan juga menginput sayuran, budidaya sayurannya. Nanti setelah masuk ke dalam database-nya, yang sudah masuk nih ke database-nya, ke setiap masing-masing ada fish package, shrimp package, dan juga vegetable package. Nanti setelah data tersebut sudah masuk, ada sebuah proses dari fish package di versi adminnya, shrimp package, dan juga vegetable package, di mana di beberapa 3 proses ini memiliki proses lagi. Karena dalam aplikasi tersebut
ada lagi detail fish-nya, sub-detail fish-nya juga, dan juga detail sampai ke sub-detailnya. Setelah diproses ini, 2.1, 2.2, dan 2.3, lalu get all data. Jadi get all data ke super admin menerima datanya. Get all fish, get all shrimp, dan juga get all vegetable yang akan dikelola oleh super admin. Kemudian lanjut ke DFD level 1 proses 3, yaitu proses di mana alur report atau laporan. Di sini sama seperti package atau budidaya, user itu menginput melalui API yang sudah dibuat di sisi Android-nya nanti, yaitu bisa menginput fish report, input shrimp report, dan juga input vegetable report. Nanti setelah tiga-tiganya sudah di-input, nanti akan masuk ke dalam database yang ada di fish reports, shrimp reports, dan juga vegetable reports. Nah, di sini ada fish package, ada shrimp package, dan juga vegetable package. Di sini ada dua karena dalam aplikasi tersebut atau di bagian controller dari report ini, dalam aplikasi ini sudah dirancang join table. Jadi ada dua table database yang saling terintegrasi di fungsi atau fitur report ini, yaitu bagian package dan juga report. Jadi di sini maka ada dua. Untuk proses selanjutnya di sini ada 3.1 fish report, 3.2 shrimp report, dan juga 3.3 vegetable report. Nah, untuk yang di report ini admin juga di sini admin baru bisa mendapatkan hak akses untuk mengedit. Jadi di report ini super admin bisa mengedit laporannya. Dan setelah diproses ini sama seperti yang di atas, get all fish report-nya. Jadi semua datanya diberikan ke super admin, dan mulai dari ikan, udang, dan juga sayuran. Kemudian saya lanjut ke DFD proses keempat, yaitu di bagian harvest atau panen, level 1 proses 4. Nah, di sini sebagai super admin atau user nanti memberikan API harvest-nya, kemudian nanti di-input sama seperti di atas, input fish harvest, input shrimp harvest, dan juga input vegetable harvest atau panennya. Jadi misalkan dalam sistem tersebut sudah waktunya panen, maka petani akan menginput data panennya, mulai dari tanggal berapa. Nanti akan masuk ke dalam database fish harvest, shrimp harvest, dan juga vegetable harvest. Sama seperti di atas juga, di dalam fungsi atau fitur harvest ini atau panen, juga menyangkut dua table yang join, yaitu fish package dan maksudnya package dan juga harvest. Shrimp package, shrimp harvest, dan vegetable package, dan juga vegetable harvest. Nanti setelah proses ini selesai, akan get all harvest semua. Get all fish, get all shrimp, dan juga get all vegetable. Maka super admin dapat melihat data-data yang sudah diinput oleh user. Kemudian lanjut ke bagian kelima, proses 5, data flow diagram level 1. Di sini ada bagian fungsi branch atau fitur branch. Ini lebih sederhana lagi karena hanya CRUD saja. Di sini super admin dalam fungsi branch data ini bisa menambah new branch, add branch, nanti ketika sudah di add, maka datanya akan di-store ke dalam database branch. Kemudian di edit branch juga, nanti setelah sudah diedit akan masuk ke melalui controller update data branch, masuk ke database, dan juga di delete. Di delete ini nanti ketika super admin mendelete branch, maka nanti branch deleted melalui database juga. Dan all data branch nanti akan dilempar lagi ke branch data yang akan diberikan kepada super admin. Lebih tepatnya dalam konsep migration dari fitur Laravel sendiri, mempermudah dalam mengelola database,
Jadi dalam migration ini kita bisa lebih mudah mengelola database yang ada, misalnya create, read, update, dan delete. Kemudian lanjut ke data flow diagram level 1 proses 6. Di sini ada modul atau fitur user, di mana super admin dapat mengelola user yang ada di aplikasi tersebut. Di sini ada proses 6.1 user data, nanti super admin dapat mengelola melalui Garuda yang sudah ada dalam sistem tersebut, mulai dari new add user, nanti setelah proses add user akan masuk atau store data ke dalam database user. Kemudian ada edit user yang dapat setelah ada proses edit user akan terupdate otomatis ke dalam database, dan juga proses 6.4 yaitu delete user, nanti ketika admin mendelete salah satu data user kan terdelete otomatis ke database. Dan nanti di database ini juga akan mengembalikan atau return view ke proses user data yang akan diberikan lagi ke view super admin atau melalui proses root. Dan terakhir di sini ada data flow diagram level 1 proses 7, ada modul inventory yang atau fitur yang diberikan untuk mendata stok-stok barang di pertanian tersebut. Misalkan bibit ikan atau pakan ikan atau mungkin bibit sayuran yang ingin dipanen. Dalam super admin di sini proses 7.1 inventory data sama halnya dengan yang di atas. Nanti ketika super admin add item inventory melalui proses ini, maka datanya akan di-store ke dalam database inventory. Ketika super admin mengedit sebuah data inventory, maka akan terupdate ke dalam database. Dan juga ketika admin delete sebuah item atau data inventory, maka database yang dipilih untuk delete juga akan terhapus di database. Sama halnya dengan di atas juga, dalam database nanti akan return view atau mengembalikan kembali all data inventory-nya ke super admin melalui proses inventory data. Jadi super admin juga memiliki kelola inventory yang nanti diproses oleh super admin melalui aplikasi tersebut. Terus di bagian entity relationship diagram aplikasi Bertani Tech ini juga memiliki beberapa data table yang ada di sini. Yang pertama di sini ada vegetable pertama di super admin ini. Di super admin ini primary key-nya itu yaitu ID, full name dengan tipe data varchar, dan juga password-nya tipe datanya varchar dengan password yang di-hash agar lebih secure lagi, dan juga emailnya tipe datanya varchar. Kemudian di sini ada vegetable harvest, stream harvest, dan juga fish harvest. Di tiga table data ini saling tersambung dengan data table yang lain. Seperti contohnya misalnya vegetable harvest dengan vegetable package, di mana vegetable package ini memiliki primary key ID integer, tipe data integer, tersambung oleh vegetable package ID di tabel vegetable harvest, yang dimana vegetable package ID ini merupakan foreign key untuk menyambungkan vegetable package ID-nya. Dan juga di vegetable package tersebut juga tersambung dengan vegetable report. Di sini primary key vegetable package ini tersambung dengan vegetable package ID yang ada di dalam tabel vegetable report.
Dan juga di sini di dalam package atau di package di vegetable, shrimp maupun di fish itu sama kurang lebih. Di dalam vegetable package ini juga tersambung dengan branch atau cabangnya, cabang cabang lebih tepatnya greenhouse-nya atau tempat di mana staf bertugas. Di dalam ini ada branch ID integer yang tersambung dengan primary key yang ada di tabel branch, primary key-nya ID-nya. Dan di ID branch ini juga tersambung dengan 3 tabel lainnya, yaitu branch ID di package shrimp, package fish juga. Jadi saling tersambung satu sama lain melalui primary key dan juga foreign key. Kurang lebih sama seperti budidaya lainnya, karena budidaya di sini kan ada vegetable, shrimp dan juga fish dan hampir semuanya sama. Di sini relationship antara shrimp harvest, shrimp report berelasi, di mana di sini ada shrimp package ID dan juga primary key ID di shrimp package. Dan sama hal rupanya dengan fish harvest di sini. Di fish harvest di sini juga fish package ID tersambung oleh fish primary key ID yang ada di dalam tabel fish package. Jadi tersambung juga. Dan juga sama di report juga antara primary key fish package ID-nya dengan fish package ID di fish report. Dan semua ini dalam IRD ini saya implementasikan ke dalam sebuah controller yang ada di melalui framework Laravel, karena dalam aplikasi yang saya buat based on framework Laravel, PHP Laravel, melalui Eloquent ORM. Di sini saya join table dan juga models yang ada di sini, jadi lebih dipermudah melalui framework Laravel yang sudah disediakan. Untuk entity relationship diagramnya seperti itu. Dan di sini ada inventory sebelumnya. Di inventory ini juga terhubung dengan branch dan juga user ID. Jadi kita tahu nih barang yang ada di cabang 1 itu apa, barang ada di cabang 2 itu apa. Jadi dipisah, lebih tepatnya dipisah per cabangnya, karena di lapangan tersebut kan tidak hanya punya satu tempat untuk bertani ya, untuk bertani, jadi ada beberapa cabang yang ada di lokasi. Jadi di sini juga ada branch ID yang terhubung dengan primary key ID di branch, dan juga user ID yang terintegriti di tabel user. Dan kurang lebih untuk IRD-nya cukup, mulai dari tabel inventory, branch, user, super admin, vegetable package, vegetable harvest, vegetable report, terus ada shrimp harvest, shrimp report, shrimp package, fish harvest, fish report, dan juga fish package. Untuk entity relationship diagram di aplikasi Bertani Tech ini IRD-nya ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan mepresentasikan aplikasi yang sudah saya buat untuk di bab 4 ini untuk sidang laporan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi sesuai dengan judulnya Web Admin Manajemen Aquagriculture atau Pertanian Modern berbasis aquaculture. Untuk di bagian awalnya ini, di bagian front page-nya ini, yaitu di bagian login. Jadi pertama-tama sebelum saya lanjut ke bagian login ini, sebagai sedikit perkenalan dari aplikasi ini, teknologi yang dipakai atau tech stack yang dipakai di aplikasi ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP, terus kemudian
ada menggunakan framework Laravel juga. Di sini full framework Laravel. Terus di front end-nya memakai framework Bootstrap, HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk di bagian login sistem ini, saya menggunakan ekosistem yang sudah disediakan oleh Laravel, yaitu menggunakan package Laravel Breeze. Jadi Laravel Breeze ini menyediakan sistem untuk autentifikasi login di Laravel. Jadi di sini saya akan masukkan email terlebih dahulu dan juga passwordnya. Tunggu sebentar karena di sini masih dalam proses loading. Baik, di sini sudah masuk ke dalam dashboard-nya setelah login. Jadi di bagian dashboard pertama ini kurang lebih di sini get all data charts dari untuk memasukkan ke dalam chart ini, yaitu bagian package ikan budidaya ikan, budidaya udang, dan juga budidaya sayuran. Jadi di dalam nanti di database package ini atau budidaya ini ada data total unit dari setiap budidayanya dan juga total number of death atau total kematian dari setiap budidayanya. Jadi nanti akan dikonversikan ke dalam charts yang ada di dalam dashboard ini. Di sini ada di bagian ikan, udang, dan sayuran. Kemudian di bawahnya ini ada grafik budidaya. Jadi di dalam grafik budidaya ini sama seperti yang di atas, tapi ada sedikit perbedaan di mana di sini dibuat menjadi per bulannya. Jadi fungsi yang dibuat antara yang di atas sama di bawah sedikit berbeda karena di dalam grafik budidaya chart budidaya ini dibuat menjadi get per month. Jadi mengambil sebuah data berdasarkan per bulannya. Kemudian lanjut di bagian modul budidaya. Di dalam modul budidaya ini ada 3 fitur. Pertama ada budidaya ikan, udang, dan sayuran. Di mana view atau front end dari bagian ikan dan udang ini sepenuhnya sama, tapi dan perbedaan hanya di dalam penyajian datanya saja. Jadi di dalam penyajian data budidaya ini dalam aplikasi ini dibuat menjadi dipisah per setnya. Jadi di sini di dalam pertanyaan ini ada dibagi beberapa set dalam satu lokasi. Jadi di sini ada set A dan set B dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ditambahkan mungkin set C ataupun set D. Jadi untuk sementara masih baru ada set A dan set B. Nah, di dalam set A dan set B ini memiliki bak dan jumlah ikannya masing-masing. Jadi ketika kita klik yang set A, maka nanti penyajian datanya ini sesuai dengan setnya. Jadi di sini ketika kita klik set A, maka di sini set A semua. Set A1 ataupun nanti ada set A2, A3, A4, dan seterusnya sesuai dengan kode kolamnya. Dan di sini juga ada jumlah ikan di kolamnya ada berapa, jumlah yang hidup saat ini per jumlah unit ketika pembibitan. Terus di sini ada tanggal pembibitannya, tanggal kapan, dan status budidayanya menjadi persentase. Dan di sini ketika kita klik salah satu row dari kode kolamnya, nanti kita akan dimunculkan ke dalam rute detailnya, detail kolamnya. Jadi di detail kolamnya ini lebih rinci lagi datanya. Di sini di A1 jumlah ikan saat pembibitannya, terus jumlah ikan hidup saat ini, dan juga bobot kolam ikan. Dan di bawahnya pun ada log laporannya. Jadi di dalam secara sederhana, di dalam fitur ikan ini, jadi kita join table antara fish package dengan fish report. Jadi di sini kita juga bisa menyajikan log laporan yang diambil atau dipasing data dari database reportnya ikan. Dan untuk di bagian ikan ini kurang lebih view-nya menjadi 3, yaitu di bagian detail pertama, terus bagian
set detail yang kedua di sini ada per kolamnya, dan yang ketiga tadi di bagian detail perinciannya. Dan untuk di budidaya ini juga ada fitur export data table. Jadi untuk di export data table ini sudah ada PDF. Untuk yang di bagian PDF ini ketika nanti kita klik PDF nanti akan diekspor menjadi ekstensi file PDF, di mana nanti ketika kita ekspor PDF ini akan menyajikan data seluruh 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 set atau kolom dijadikan menjadi satu dan kolom-kolomnya juga. Jadi untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini sesuai dengan isi dari database-nya. Budidaya ikan nomor 1 dari kode kolamnya juga, jumlah ikan, tanggal pembibitan, jumlah kematiannya, dan juga statusnya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada beberapa tambahan lagi ketika ingin mendevelop sebuah aplikasi ini lagi. Lanjut untuk di bagian selanjutnya, di bagian budidaya udang kurang lebih hampir sama di tampilan udang ini, dibagi menjadi set yang berbeda juga. Ada set A dan juga set B. Dan ini menyajikan data yang berbeda juga. Jadi kita pisahkan karena di lokasi tidak hanya ada satu set, jadi ada beberapa set di lokasi atau di lokasi pertaniannya atau greenhouse-nya. Kurang lebih hampir sama. Dan yang membedakan sebenarnya hanya di sayurannya saja. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang ikan. Dan yang di sayuran ini perbedaan paling mencoloknya yaitu di bagian tipenya. Jadi di sayuran ini ada tambahan lagi yaitu tipe vegetable type. Jadi di vegetable type ini dibagi menjadi dua, yaitu sayuran hijau dan juga sayuran merah. Nah, dan di bagian sayuran ini karena ada vegetable type, jadi sini ada sayuran hijau dan juga sayuran merah. Di mana ketika nanti ada sayuran merah nanti akan ditulis sebagai A1 sayuran merah, ataupun nanti ketika ada inputan data sayuran hijau nanti akan terisi otomatis di bawah ini. Jadi sayuran A2 sayuran hijau nanti di sini juga akan ada. Dan di bagian kartnya sayuran merah ini keterangannya adalah 78 ini menjadi total unit yang hidup dan 80 total unit ketika pembibitan. Jadi di sini ada laporan dua bibit yang mati. Dan di sini juga bagian tabelnya ini ada kode subsetnya, jumlah sayuran ketika pembibitan, hari sejak tanamnya 10 hari sejak tanamnya, tanggal masuk baknya, dan juga status budidaya. Baik, dan setelah nanti di bagian status budidaya ini, kita juga bisa melihat detail dari kode subsetnya. Itu misalnya di A1 ini kurang lebih juga sama seperti ikan dan udang atau di budidaya lainnya. Jadi di sini sebagai detail dari subsetnya A1 jumlah sayuran pembibitan, sayuran hidup saat ini, dan juga ada log laporan nanti ketika user atau petani ataupun staff di lapangan yang ketika input melalui smartphone-nya atau mobile apps-nya nanti akan muncul di log laporan tersebut. Di tanggal berapa itu saat shift pagi, siang ataupun sore sayuran matinya ada berapa unit. Seperti itu untuk detail dari setiap budidayanya. Di bagian modul dan sebelumnya di modul budidaya ini untuk input datanya itu sebenarnya melalui mobile apps yang yang harus diintegrasikan ke dalam web admin ini melalui API. Dan karena sedikit kurang sumber dayanya atau resource-nya dalam tahap pengembangan, di sini saya sebagai yang menjadi di sisi bagian web admin-nya saja. Dan tidak menutup kemungkinan jika mungkin saja ingin dikembangkan lagi menjadi di mobile apps-nya. Dan untuk input data ikan, udang, sayuran itu melalui aplikasi mobile dari staff ataupun dari petani di lapangan.
Dan untuk di bagian utilitas ini ada di bagian modul atau fitur utilitas ini ada fitur penyimpanan, laporan, dan panen. Dan mungkin dimulai dari fitur penyimpanan atau inventory. Di sini di bagian fitur penyimpanan ini kita bisa menyimpan atau mendata barang-barang yang ada di bagian greenhouse atau di bagian tempat lokasi pertanian modern tersebut. Di sini misalnya ada bibit sawi dan bibit udang, stoknya di sini 5 kilo ataupun 50 kilo sebagai data dummy-nya. Ketika nanti kita ingin menambahkan item, nanti di sini kita tinggal tambah item. Jadi di dalam web ini kita bisa mengelola penyimpanan, mengelola cabang, dan mengelola user. Dan selebihnya melalui database yang disambungkan melalui API yang harus dikembangkan lagi. Di sini misalnya kita tambahkan di bagian sini pakan ikan maksim, terus jumlah barangnya mungkin 5 kilo, dan keterangannya di sini adalah baru. Nanti ketika sudah disimpan maka akan kembali lagi, di sini sudah ada pakan ikan maksim, sisa stoknya 5 kilo. Ketika nanti tinggal ketika kita ingin mengedit pun, mengedit data, nanti tinggal hanya klik di bagian sini, di bagian edit tools, kemudian kita ganti lagi. Kita menggunakan merek yang lain, kita klik simpan. Maka untuk di bagian edit atau update data berhasil. Dan nanti ketika ingin menghapus data pun juga di sini ditambahkan sebuah validasi yang lebih secure lagi agar lebih aman ketika nanti misalkan mencegah human error atau ketika nggak sengaja klik delete padahal tidak ingin nge-delete gitu. Jadi di sini ada validasi yang harus diketik terlebih dahulu. Jadi kita harus ketik hapus. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin atau tidak ketik hapus maka tidak bisa. Misalnya di sini asal lalu hapus maka di sini konsol akan memberikan pesan inputan tidak sesuai karena tidak sesuai dengan perintahnya. Tapi ketika kita ingin hapus dengan ketik hapus, maka pas kita klik itu akan menjadi validasi untuk menghapus data tersebut dan berhasil. Kemudian lanjut di bagian laporan di sini di bagian laporan budidaya. Jadi di laporan budidaya ini menyajikan dua tabel. Yang pertama ada tabel grafik budidaya dan juga tabel laporannya. Di bagian tabel grafik budidaya ini menyangkut total kematian seluruh dari setiap budidaya dan juga total unitnya. Jadi di sini di bagian grafik budidaya ini ikan per unitnya ada 236. Ini sudah diolah datanya dari controller. Terus di sini di bagian udang per unitnya ada 176 unit dan di bagian sayuran di sini ada 176 unit juga. Jadi di sini kita di bagian grafik ini hanya get all atau passing data melalui backend yang sudah dibuat. Terus kemudian di bagian tabel laporan ini menyajikan beberapa tabel yang diinput melalui seperti yang di bagian budidaya yaitu melalui mobile apps. Di sini tanggal waktu pelaporannya, kode bugnya, shift-nya, jumlah kematian, dan keterangannya. Bedanya di bagian laporan atau fitur laporan ini, sebagai admin di web, kita bisa mengedit laporan tersebut. Berbeda nanti ketika yang ada di panen. Nah, di bagian laporan ini kita bisa mengedit laporannya, hanya bisa mengedit saja di bagian adminnya ini, dan juga mengekspor. Nah, di sini untuk kode set dan kode bugnya tidak bisa diedit karena itu sudah bawaan dari inputan dari petaninya atau dari staffnya nanti. Ini hanya bisa diubah keterangannya, tanggalnya, jumlah kematian, shift-nya, dan juga kategorinya, nama kategorinya di sini.
Nanti ketika diganti menjadi misalnya dari shift yang menjadi shift pagi, ini kita simpan aja karena sini sudah berhasil diedit. Nanti akan menjadi pagi. Kemudian di fitur laporan ini ada 2 tambahan lagi di button filter dan juga export table. Pertama di bagian filter ini, di bagian fitur filter ini kita bisa memfilter sesuai kebutuhan kita dari budidayanya, kode bug-nya, shift-nya, dan tanggal mulai dari sampai kapan. Ini berdasarkan date-nya. Jadi meskipun di sini kita bisa mencari atau search, tapi dengan filter ini kita bisa menyajikan beberapa data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika nanti misalkan di laporan ini sudah ada tabel banyak sampai berhalaman-halaman. Jadi di bagian filter ini kita bisa coba di sini nama budidayanya kita coba budidaya ikan, meskipun nanti di sini hanya muncul 1. Dan kode bug-nya di sini kita coba A, semua shift, mulai darinya default, jadi nanti kita simpan. Maka yang muncul adalah sesuai filter yang sudah kita buat tadi. Kategori ikan, kode bug-nya A1 dan shift-nya pagi. Dan di rute sendiri juga seperti ini, kategorinya fish, set kodenya A, all report date-nya from sama. Untuk bagian filter ini juga sama seperti itu. Nanti ketika ingin munculkan lagi, nanti tinggal klik semua budaya, semua kode set, semua shift, dan default date-nya. Jadi ketika simpan nanti akan menyajikan semua datanya. Dan di bagian export table pun juga sama, di bagian export table data laporan ini mungkin agak ada sedikit berbeda karena di sini kita coba nanti di sini sesuai dengan budidayanya. Jadi nanti di bagian export data PDF ini karena di sini nanti tergabung semuanya mulai dari kode bug A misalnya atau B2, C3, F4, A2. Jadi di bagian export tabel ini kita bisa ekspor per budidayanya. Misalnya di sini kita ingin ekspor budidaya ikan, kode bug-nya kita mau kode bug apa? Misalnya kode bug A. Nanti ketika kita cetak PDF, ketika nanti kita ingin cetak PDF, maka nanti di sini akan menyajikan reportnya, grafik angka kematiannya. Di sini kode bug A, grafik angka kematiannya karena di sini masih hanya 1 data saja, jadi yang muncul hanya seperti ini. Di sini ada lognya, paginya ada 2, dari grafik angka kematiannya di sini ada 2, totalnya 2, dan tanggal waktunya juga sama. Nanti ketika nanti kita print PDF, maka nanti akan mendownload ekstensi file PDF. Tampilannya sama seperti ini. Kemudian untuk di bagian laporan tidak ada hal mendetail lagi. Lanjut di bagian utilitas fitur panen. Di bagian fitur panen ini juga menyediakan 2 tabel atas bawah. Yang pertama ada grafik budidaya dan juga tabel panennya. Dan di grafik budidaya yang ini sama seperti yang ada di dashboard. Jadi diambil get value per month. Jadi mengambil setiap nilai atau data per bulannya. Dan bagian tabel panen ini juga diinput melalui API mobile apps. Jadi ini sebagai data dummy-nya saja agar bisa kita akses di adminnya, di web admin di sini. Dan untuk filternya juga sama seperti fitur yang ada di laporan tadi. Jadi di sini misalnya ke tanggal panennya di sini mulai dari ambil dari tanggal Januari sampai April. Misalnya di sini nama budayanya kita ingin ambil ikan, kode setnya semuanya. Di sini kita mulainya dari bulan Februari sampai misalnya di bulan Juni. Ini kita simpan di nama budidaya ikan. Nanti yang muncul adalah di antara hari itu yang sudah kita tentukan. Di sini ada tanggal 11 April dan juga
4 Maret. Jadi di sini sudah langsung disajikan sesuai dengan filter yang kita lihat di tabel tersebut. Dan juga di bagian tabel panen ini ada detail panennya. Jadi ketika kita lihat kategori budaya tabel panen ini, misalnya di kode set B1, di sini ada detailnya juga. Jadi di sini detailnya set B1 kategorinya ikan. Jadi di sini keterangannya jumlah total ikan di awalnya, terus bobot ikan di awalnya ada berapa, terus nanti setelah ada perubahan grafik atau perubahan di lapangan, nanti jumlah ikan saat panennya ada berapa, dan juga bobot ikan saat panen juga ada berapa. Jadi bisa jadi ada pengurangan ataupun pertambahan dari budidaya tersebut, antara maupun ikan, udang, ataupun sayuran. Dan di sini juga ada grafik bar chart untuk rasio kesuksesan panen tersebut. Untuk selanjutnya di fitur manajemen, di sini ada fitur manajemen cabang dan juga untuk user. Pertama untuk yang di bagian fitur cabang, di bagian fitur cabang ini sebagai super admin di aplikasi ini, kita bisa mengelola cabang yang ada sebagai greenhouse-nya, greenhouse dari misalnya di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian modern. Jadi di sini misalnya di sini ada cabang pertama, ada Aqua Farm, lokasi cabangnya di Kota Depok, Jawa Barat, statusnya aktif. Jadi ketika kita ingin tambahkan cabang, nanti tinggal klik tambah cabang. Di sini memakai konsep Carudi juga. Misalnya kita ingin menambahkan misalnya One Farm, lokasinya di Bandung, Jawa Barat, dan keterangan tambahannya di sini adalah misalnya grand opening. Jadi kita tinggal simpan saja. Sebagai harusnya di sini One Farm ya. Farm. Oke, nanti setelah sudah masuk, maka di sini akan otomatis statusnya aktif. Nanti ketika ingin diedit pun juga sama. Di sini form editnya, kalau ketika branch-nya ingin tidak diaktifkan, nanti tinggal klik tidak aktif. Di sini kan terlihat nonaktif. Dan di cabang ini juga ada detailnya. Di bagian detail cabang ini ketika kita klik detail dari setiap form row-nya, nanti di sini ada. Ternyata di Aqua Farm ini budidayanya ada ikan, budidaya udang, dan budidaya sayuran. Terus grafik budidaya juga ada berapa nih di branch atau di cabang Aqua Farm ini. Kita bisa lihat di setiap detail dari tempat lokasi atau greenhouse-nya. Terus di sini bagian usernya juga, di sini disediakan manajer ada berapa dan operator ada berapa. Karena di sini datanya masih dummy, jadi di sini ada beberapa nama user, yaitu user di sini misalnya Arif sebagai manajer, maka di sini akan terhitung sebagai manajer, ada 1 orang, operatornya 0, karena belum ada tambahan lagi di data dummy-nya. Di sini untuk detail budidayanya, dan sama untuk ketika ingin delete cabangnya juga menggunakan validasi. Selanjutnya nanti setelah bagian fitur cabang ini, ada namanya di model manajemen bernama user. Di bagian fitur user ini, sebagai seorang super admin ini bisa mengelola user yang ada di sistem aplikasi Bertani Tech ini. Di sini misalnya ada super admin, yaitu sebagai kita sendiri. Terus di sini ada Arif sebagai manajer. Ketika ingin kita tambah user, di sini kita bisa menambahkan user. Misalnya tulis nama lengkap, misalnya di sini ada nama saya. Terus ini pilih cabang yang mana, karena di cabang tadi kita hanya ada Aqua Farm, jadi di sini hanya menyediakan yang sesuai dengan yang ada di cabangnya. Karena cabangnya tadi ada Aqua Farm, jadi sini Aqua Farm. Email mungkin di sini tulis. Kata sandinya juga di sini jadi custom. Meskipun di sini kita menambahkan input sandi, nanti akan otomatis terencrypt agar lebih aman lagi. Di sini kita akan coba
passwordnya biasa, jabatannya sebagai operator. Jadi tidak perlu yang namanya register lagi karena demi keamanan tim internal atau untuk sebuah perusahaan agar tidak diakses oleh orang luar ya. Jadi agar tidak diakses oleh orang luar, di sini kita membuatkan pengelolaan user untuk petani-petani nanti di lapangan atau staff-staff yang ada di lapangan. Jadi lewat sebuah metode atau form ini. Jadi ketika ingin diedit, di sini kita tinggal bisa mengedit. Karena tadi kata sandinya cuma beberapa, dan ini jadi banyak karena kata sandi telah dienkripsi. Jadi kan untuk demi keamanan juga kata sandi akan dienkripsi. Dan kita akan coba statusnya menjadi tidak aktif. Pastinya operator sebagai status non-aktif. Dan ketika ingin mendelete pun sama kita harus hapus. Dan juga harus mengetik sesuai dengan perintah. Dan nanti di bagian user ini juga ketika tadi melihat yang ada di cabang nanti akan tambah sendiri di bagian tabelnya sesuai dengan yang ada di dalam user ini. Kurang lebih untuk di bagian presentasi di bagian aplikasi berdasarkan fitur-fitur mulai dari fitur budidaya ikan, budidaya udang, budidaya sayuran, utilitas ada fitur penyimpanan, laporan panen, terus di bagian manajemen ada cabang dan juga user. Dan diharapkan dengan sebuah aplikasi ini kita dapat memudahkan proses mendigitalisasikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian modern karena memang masih banyaknya atau tingginya permintaan suatu bisnis atau perusahaan untuk mendigitalisasikan proses bisnisnya agar lebih mudah dan juga lebih efisien pastinya. Dan dengan adanya aplikasi ini berdasarkan sebuah masalah yang ada. Jadi di sini kita memberikan sebuah solusi di mana solusi ini bisa membuat suatu perusahaan atau bisnis menjadi lebih mudah dalam mengelola atau memanajemen budidayanya. Di mana di sini budidaya aquagricultur atau pertanian modern berbasis aquacultur. Dan untuk di bagian aplikasi ini sebagai demonstrasi demo aplikasi ini sudah cukup baik dan masih dalam tahap pengembangan juga, dan tidak menutup kemungkinan ketika ingin dikembangkan lebih kompleks lagi, misalkan dengan menghadirkan fitur input melalui API Android, nanti misalnya ingin terintegrasi dengan mobile apps. Mungkin untuk aplikasi demonstrasi aplikasi Bertani Tech yang sudah saya buat untuk laporan sidang jurusan rekayasa perangkat lunak. Mungkin dari saya cukup sekian presentasi mulai dari perancangan sistemnya, dari diagram konteks, data flow diagram, sampai dengan entity relationship diagram, kemudian demonstrasi aplikasi juga. Meskipun masih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kekurangan dalam proses menjelaskan atau dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.